Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairi. Sobahal khair. Apa kabar anak soleh dan soleha hari ini? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Kalau masih semangat, ibu guru mau tes ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana suaranya? Ini suaraku. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Walaupun kita masih belajar di rumah, anak-anak harus tetap semangat. Semangat belajar, semangat berdakwah, dan semangat untuk beribadah. Nah, sebelum kita belajar hari ini, mari sama-sama kita membaca doa apa ya? Iya, betul sekali. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah anak soleh dan soleha. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar SKI. SKI hari ini kita akan belajar yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kehidupannya kita akan belajar hari ini tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad adalah nabi kita yang terakhir, dan beliau juga utusan Allah yang sangat taat dan baik kepada sesama. Ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibundanya bernama Siti Aminah. Anak soleh dan soleha, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Mekah pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Kenapa ya, anak soleh? Karena pada tahun kelahiran beliau terjadi yang namanya penyerangan atas kota Mekah. Penyerangan itu dipimpin oleh gubernur Yaman yang bernama Abrahah. Pada suatu hari, gubernur Abrahah yang sangat kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah, mereka bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Namun anak soleh, sesampainya di Yaman, gubernur Abrahah sangat marah karena ia mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Setelah itu anak soleh dan soleh semuanya, para prajurit pun menunduk dan terdiam, takut melihat wajah Abrahah yang marah. Abrahah kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapatkan, bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah, dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Karena dahulu itu kota Yaman memang merupakan pusat perdagangan yang sangat terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, anak soleh dan soleha, ternyata para pedagang pun mulai berpindah ke kota Mekah dan mereka tidak lagi tinggal di kota Yaman. Tidak lama kemudian anak soleh dan soleha, ternyata Abrahah dan semua pasukannya, mereka ingin membangun sebuah rumah ibadah, yaitu gereja, di mana rumah ibadah itu anak soleh dan soleha terbuat dari emas dan perak, dan gereja itu sangat megah, besar, dan indah, sehingga Abrahah memberi namanya yaitu Al-Qulis. Setelah gereja itu selesai anak soleh dan soleha, namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Abrahah pun semakin marah. Gubernur Abrahah berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan semua pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Lalu anak soleh dan soleh semuanya, Abrahah
kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang Ka'bah. Pasukan itu terdiri dari tentara yang tangguh, bersenjata lengkap, dan menunggangi gajah. Tatkala pasukan bergerak menuju Mekah, Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW, selaku pemimpin kota Mekah pada saat itu, beliau memerintahkan agar semua penduduk kota Mekah mengungsi ke atas bukit. Kenapa anak soleh? Karena tidak ada gunanya melawan pasukan tersebut. Lalu Abdul Muttalib memasrahkan urusan Ka'bah kepada Allah karena Allah lah pemiliknya. Anak solehah dan anak soleh tahu tidak? Ketika pasukan gajah hampir sampai di Mina, gajah-gajah tersebut berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Mereka hanya mendorong saja anak soleh. Tak lama setelah itu, Allah lalu mengirimkan burung ababil anak soleh. Burung-burung tersebut membawa batu panas dari neraka dan dilemparkan ke arah pasukan gajah. Dan sehingga mereka semua hancur anak soleh. Namun sebagian lagi ada yang dari mereka lari kembali ke negeri Yaman. Namun akhirnya mereka mati juga karena lukanya. Dan Ka'bah akhirnya anak soleh selamat atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penduduk Mekah berbondong-bondong kembali pulang ke rumahnya. Alhamdulillah anak soleh dan soleh Bu Guru semuanya, itulah cerita singkat dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga kisah ini juga diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Fil di dalam Al-Quran. Jadi pesan Bu Guru kepada anak soleh dan soleh semuanya agar senantiasa selalu berbuat baik kepada siapapun, baik kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik maupun teman kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu surganya Allah. Jadi anak soleh, hanya itu saja materi kita pada hari ini, yaitu SKI. Sebelumnya mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.